Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Untuk mengetahuinya dan memahaminya, bisa kalian simak video berikut ya. Bayangkan kamu sedang mengajar di kelas. Kamu menjelaskan materi dengan penuh semangat, tapi siswa hanya diam, menatap tanpa respon. Pernah mengalami seperti itu? Nah, mungkin masalahnya bukan pada materinya, tapi pada cara kita menyajikannya. Salah satu cara supaya pembelajaran jadi lebih hidup adalah dengan menggunakan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di video kali ini saya akan bahas apa itu LKPD, komponennya, dan bagaimana cara membuat LKPD yang menarik. Yuk kita mulai. LKPD sendiri adalah lembar kerja yang digunakan siswa untuk membantu mereka memahami materi pelajaran. Tapi LKPD itu bukan cuma kumpulan soal ya. Di dalam LKPD biasanya ada petunjuk, langkah-langkah kegiatan, dan tugas yang membuat siswa ikut aktif dalam belajar. Jadi, siswa itu tidak hanya mendengar penjelasan dari guru saja, tapi juga ikut berpikir dan mencoba sendiri. Supaya LKPD itu bisa digunakan dengan baik, ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu ada judul atau tujuan pembelajarannya. Yang kedua, petunjuk penggunaan yang jelas. Yang ketiga, kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Lalu ada soal atau tugas, dan yang terakhir itu biasanya ada bagian refleksi atau kesimpulan. Nah, kalau semua bagian ini lengkap, LKPD akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Agar LKPD itu dapat digunakan secara optimal, ada beberapa komponen penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, itu ada judul atau identitas LKPD. Bagian ini itu berisi informasi umum seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Bagian ini itu berfungsi untuk memberikan gambaran awal tentang LKPD yang akan digunakan. Komponen yang kedua, itu ada tujuan pembelajaran. Di bagian ini itu dijelaskan apa yang ingin dicapai peserta didik setelah mengerjakan LKPD. Tujuan ini itu biasanya disusun berdasarkan dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan itu juga harus jelas agar peserta didik itu tahu arah belajarnya itu mau dibawa kemana. Komponen yang ketiga itu ada petunjuk penggunaan LKPD. Bagian ini itu berisi panduan teknis seperti dari cara mengerjakan tugas, apakah dikerjakan secara individu atau kelompok, alat dan bahan yang diperlukan. Nah, bagian ini itu penting supaya peserta didik tidak bingung saat menggunakan LKPD. Selanjutnya, komponen yang keempat itu informasi pendukung atau materi singkat. Bagian ini berisi ringkasan materi atau stimulus, misalnya bacaan singkat, gambar atau ilustrasi, ataupun bisa studi kasus. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu peserta didik memahami konsep sebelum mengerjakan tugas. Komponen yang kelima itu ada kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Bagian ini adalah inti dari LKPD yang berisi aktivitas peserta didik seperti mengamati ataupun menanya, mencoba, menalar, ataupun mengomunikasikan. Bagian ini itu mendorong pembelajaran agar lebih aktif dan partisipasi. Komponen yang keenam itu ada lembar kerja atau tugas. Bagian ini itu berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, seperti adanya soal latihan ataupun analisis studi kasus, eksperimen, ataupun proyek kecil. Nah, tugas itu juga disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Komponen yang ketujuh itu ada lembar jawaban.
tempat peserta didik itu menuliskan hasil pekerjaannya. Biasanya, lembar jawaban ini disediakan langsung dalam LKPD agar lebih praktis. Yang kedelapan itu ada penilaian atau asesmen. Berisi instrumen evaluasi seperti rubrik penilaian, kriteria keberhasilan, atau asesmen formatif. Bagian ini itu membantu guru menilai hasil belajar peserta didik. Komponen yang ke-9 itu ada refleksi. Nah, refleksi ini itu opsional tapi sangat disarankan ya. Itu berisi pertanyaan refleksi seperti apa yang sudah dipahami oleh siswa, apa yang masih sulit dipahami oleh siswa. Nah, refleksi ini itu membantu peserta didik menyadari proses belajarnya. Setelah memahami komponen LKPD tadi, langkah berikutnya adalah mengetahui cara penyusunannya LKPD. Langkah yang pertama itu ada menganalisis kurikulum, yaitu memahami capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan diajarkan. Hal ini itu akan menjadi dasar dalam menyusun LKPD agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, guru juga perlu menyusun peta kebutuhan LKPD untuk menentukan materi apa saja yang memerlukan LKPD serta urutan penggunaannya dalam proses pembelajaran. Untuk langkah berikutnya adalah menentukan judul LKPD yang sesuai dengan materi dan menarik bagi peserta didik. Setelah itu, guru menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai agar isi LKPD selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru itu menentukan tema dan pokok bahasan agar pembelajaran lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya, perlu ditentukan alat penilaian yang akan digunakan seperti rubrik atau instrumen evaluasi, agar hasil belajar itu dapat diukur dengan jelas. Untuk langkah yang ketiga itu adalah menyusun materi yang akan dimasukkan ke dalam LKPD. Materi itu harus disajikan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang terakhir itu ada guru perlu memperhatikan struktur bahan ajar secara keseluruhan agar LKPD itu tersusun secara sistematis, menarik, dan mudah digunakan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, LKPD yang akan dihasilkan itu lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Supaya LKPD itu lebih menarik, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Seperti menggunakan warna yang nyaman dilihat, tidak terlalu mencolok, atau menambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan materi. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh siswa. Yang paling penting adalah sesuaikan LKPD dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan siswa. Jadi, LKPD itu bukan hanya lembar kerja biasa, tapi bisa menjadi alat yang sangat membantu dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya saya berikan contoh LKPD yang menarik dari Kemendikbud. Yang di sini tuh di mana ada materi kekerasan pada anak, dan di dalam LKPD tersebut itu pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua itu ada petunjuk pembelajarannya, dan yang ketiga itu ada materi pembelajaran yaitu darurat kekerasan terhadap anak. Di sini tuh juga terdapat ilustrasi ya. Kita scroll ke bawah itu terdapat penugasan, di mana setelah siswa itu membaca dari materi yang di atas, kita memberikan penugasan kepada siswa agar mereka bisa lebih memahami apa yang mereka baca sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai LKPD. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.